ini ada beberapa faktor pendorong yang sangat positif ya. Kita masih ingat mungkin di bulan Mei itu begitu banyak ada kabar positif yang diterima masyarakat Indonesia, seperti bahwa kita ingat Pak Jokowi mengatakan bahwa masyarakat boleh tidak mengenakan masker di luar, artinya bahwa pemerintah percaya diri penyebaran COVID sudah lebih baik dan terkendali. Kedua, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik untuk kalangan tidak mampu, dan kasus COVID turun. Kemudian kita ingat di bulan Mei itu ada Lebaran ya, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun masyarakat Indonesia diperbolehkan melakukan mudik, kemudian merayakan Idul Fitri dengan lebih meriah. Saya kira ini kemudian faktor-faktor positif ini membuat responden sangat melihat ekonomi ke depan sangat-sangat luar biasa ya, sangat baik, dan sehingga IKK indeks keyakinan konsumen juga meroket sangat luar biasa tinggi. Kemudian untuk indeks-indeks beberapa seperti kondisi ekonomi, kemudian indeks ekspektasi penghasilan pun melampaui sebelum pandemi ya. Oke, artinya ada beberapa faktor begitu yang mendorong IKK melesat di bulan Mei lalu, diantaranya salah satunya terkait dengan tadi ya untuk masyarakat yang sudah melakukan mudik, kemudian juga ditambah dengan THR yang sudah dibayarkan full begitu ya untuk tahun 2022 ini. Nah, tapi kalau kita lihat begitu kan sebetulnya ada beberapa kendala sepanjang bulan Mei hingga saat ini juga terkait dengan salah satunya yang menjadi topik hangat di sepanjang bulan lalu ini adalah terkait dengan harga pangan yang melonjak tinggi seperti harga minyak goreng, kemudian juga diikuti dengan harga bahan pangan lainnya. Anda sendiri melihat kira-kira apakah daya beli masyarakat sendiri ini cukup kuat begitu sehingga tidak terlalu terdampak dengan harga pangan yang naik, dan seperti apa untuk proyeksi di bulan Juni? Sebenarnya kemungkinan ketika sebelum pemerintah memberikan pengumuman tidak akan menaikkan subsidi BBM itu ada kekhawatiran yang sangat besar ya, bahwa apakah kemudian dampak kenaikan harga komoditas energi dan pangan di tingkat global akan langsung diteruskan kepada masyarakat kita, tapi kemudian pemerintah mengambil keputusan dengan tidak menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik, kemudian juga menaikkan subsidi. Jadi ini akan membuat setidaknya membuat kekhawatiran akan lonjakan inflasi itu tidak terjadi, minimal harga BBM tidak naik, karena kita tahu kalau BBM naik itu deretan dampak lanjutannya itu akan sangat besar ya, kepada transportasi, kepada biaya produksi, kemudian mungkin barang-barang lanjutan turunannya akan naik. Mungkin kalau harga gula naik, kemudian harga makanan jadi juga naik, harga beras naik, harga apa semuanya naik, akan terkena inflasi. Jadi ada dampak inflasi lanjutan yang kita bisa hindari dan dampak inflasi yang lebih besar. Saya rasa itu adalah salah satu yang menimbulkan keyakinan konsumen kita sangat luar biasa meningkat ya di bulan Mei. Oke, tapi kan ada rencana begitu bahwa untuk pembelian nanti bahan bakar minyak Pertalite ini nantinya juga akan dibatasi. Kemudian juga kalau kita lihat kondisinya saat ini mungkin kan cukup jauh begitu dari harga keekonomian minyak dunia dengan harga-harga yang saat ini didapatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian Anda sendiri melihat sebetulnya untuk inflasi sendiri ini apakah memang terjadi delay begitu ya untuk inflasi di Indonesia? Karena kalau kita berkaca dengan negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat, Inggris, ini kan inflasinya juga sudah cukup tinggi. Iya, karena kan kalau kita melihat kemarin inflasi, kita tahu bahwa di Ramadan pasti inflasi akan tinggi ya, di bulan puasa akan tinggi. Ketika kemudian harga BBM dinaikkan mungkin setelah Ramadan, artinya hentakan atau pukulan inflasi kepada masyarakat itu akan kena berlipat-lipat, tidak berhenti ya, dari bulan April, Mei, kemudian Juni. Sementara kalau ada keputusan untuk setidaknya tidak menaikkan harga BBM untuk saat ini ya, karena dengan melihat ICP mungkin masih bisa dijangkau oleh pemerintah, itu ada delay untuk ngambil nafas sebentar, bahwa penting untuk melakukan demikian, karena kita ingat Juni Juli pun ada tekanan inflasi di mungkin tahun ajaran baru ya, biaya pendidikan akan naik. Jadi kalau kemudian seandainya kemarin tidak ada keputusan untuk tidak menaikkan BBM, itu akan ada tekanan yang sangat besar di bulan-bulan sampai Agustus dengan tidak adanya kenaikan BBM. Setidaknya ada jeda menahan nafas ya, sehingga BI pun memiliki istilahnya memberi ruang lebih kepada BI untuk menahan kenaikan suku bunga.